Karena saya dulu sudah main di kambing kontes kan tahu bahwa kambing itu kalau kita ternak nanti kalau memang dia aneh, lucu, itu pasti banyak orang yang istilahnya mau lah. Marketnya masih luas. Kemarin kita jual di angka 20 juta sampai 25, tergantung pola warnanya, semakin antik semakin mahal. Halo warga Taniling, kembali lagi bersama saya Rizky Pratama. Saat ini saya berada di Purworejo dan kebetulan sudah langsung masuk ke dalam kandang kambing yang cukup istimewa. Dan ini mungkin sebuah primadona di dunia perkambingan nih, karena kambing ini viral dengan bentuknya yang unik dan juga tingkah lakunya yang mungkin lucu ya, menggemaskan itu loh. Bersama owner dari kambing-kambing ini, yaitu dari owner dari Luri Sai Farm. Pak Yanto, boleh sapa warga Taniling dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Yanto Luri Sai. Saya peternak kambing mini atau kambing Nigerian di daerah Purworejo. Alamat saya di Desa Kebon Gunung, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nah, warga Taniling, kalau ada yang pemain kambing nih, itu pasti tahu nih, karena Pak Yanto ini namanya sudah sangat familiar sekali, karena beliau itu termasuk salah satu mungkin pionir ya sebetulnya untuk kontes kambing etawa. Itu pionirnya ini Pak Yanto ini loh. Dan kebetulan sekarang beliau berfokus pada kambing-kambing yang mungkin salah satunya ada di kambing mini yang unik ini, yaitu jenisnya di Nigerian Dwarf. Oke. Mungkin bisa saya tanya dulu nih Pak, ketertarikan awalnya itu seperti apa sih, atau mungkin ada cerita menarik sehingga jenengan meluncur ke kambing yang lucu ini Pak? Jadi gini, dulu sebenarnya kenapa saya ternak kambing mini itu dari ketidaksengajaan lah. Waktu saya dulu membeli kambing di salah satu kolektor kambing farm di Jogja, itu ada salah satunya mereka memelihara kambing mini, dan waktu itu ikut dijual. Nah, makanya waktu kita ke sana ditawarin tuh sebenarnya kita juga bingung juga waktu itu, kok kambing kayak gini, ini kambing apa, nanti mau buat apa, mau jualnya gimana kalau udah banyak gitu. Cuman karena saya itu orangnya juga suka tantangan lah, akhirnya ya ada beberapa lah, 6 ekor atau 7 ekor itu kita ambil, waktu kita pilih yang bagus, akhirnya kita istilahnya kita beli, kita bawa pulang, kita ternakkan di sini. Karena kambing ini sudah istilahnya sudah beradaptasi di Indonesia, jadi saya nggak usah panjang untuk adaptasi, karena biasanya kalau kambing-kambing luar negeri itu memang adaptasinya agak lumayan repot juga di suhu lah biasanya. Oh, jadi memang awalnya itu ditawarin dan nggak tahu ini kambing apa gitu. Iya, saya itu nggak tahu ini jenisnya apa, terus untuk apa itu saya bingung. Tapi saya berpikiran gini, ini kok unik gitu loh. Terus ini sebenarnya karena saya dulu sudah main di kambing kontes kan tahu bahwa kambing itu kalau kita ternak nanti kalau memang dia aneh, lucu, itu pasti banyak orang yang istilahnya mau lah. Jadi makanya saya kepingin mengembangbiakan itu, dan saya tahu bahwa ini marketnya masih luas walaupun tidak banyak, tapi karena saya masih 1-2 orang yang mengerjakan ternak ini, mungkin penjualannya masih gampang. Nah, ini warga Taniling bisa lihat ya. Seperti yang di video-video viral itu ya, itu memang aktif banget nih kambing-kambingnya nih. Dan itu mas-mas di sana lagi motong kuku. Perawatan. Iya, perawatan kuku. Nail art. Karena udah panjang. Kuku nih. Ini boleh saya gendong nggak sih Pak? Oh, boleh. Kecil. Lari nggak ya? Lari guys. Harus cepat. Harus cepat ya? Megangnya harus cepat. Nah, ini udah ketangkap satu nih. Jadi kita harus cepet ya nangkepnya ya kan? Iya. Lincah banget nih, masih kecil. Lincah banget. Ini kayak megang kucing nih Pak. Iya. Kayaknya yang kambing pada umumnya nggak sekecil ini deh. Iya. Lucu banget nih. Ini udah hampir 1 bulan, jadinya udah agak besar ya. Tapi belum siap dilepas ya? Belum, ini kalau udah 4 bulan nanti dia baru dilepas. Lepas apa ya? Iya. Setahun
bisa 2 kali panen, perawatan relatif mudah, dan potensi keuntungan mencapai ratusan juta rupiah. Bagi yang ingin memulai budidaya anggur tapi bingung mulai dari mana, jangan khawatir. Taniling menyusun e-book panduan praktis untuk budidaya anggur dari nol sampai panen. Dapatkan diskon khusus untuk pembelian hari ini, linknya ada di bio deskripsi. Kalau dari segi harga ini kita boleh bocorkan untuk yang anakan dulu aja Pak. Kisaran berapa sih kambing kayak gini? Jadi kalau anakan itu kita jual di kisaran 10 juta lah. Untuk lepas sapih itu biasanya umur 4 bulan. Dia sudah mandiri, sudah bisa makan rumput, sudah bisa tidak nyusu ibunya, itu 4 bulan. 10 juta itu harga terendah. Kalau dia nanti istilahnya warnanya bagus, bisa 3 warna, apalagi polkadot itu lebih mahal. Yang membudidayakan atau yang breeding itu baru sedikit ya, contohnya Pak Yanto ini. Nah, itu misalkan nih kita pengen impor dari luar, yang langsung ke sini, itu ada nggak tips dari Bapak untuk adaptasinya itu seperti apa Pak? Oh bisa juga. Kalau sekarang ini banyak orang impor atau memang kebijakan pemerintah itu impornya kan dari Australia, bukan dari Afrika sana. Di Australia kan banyak juga udah. Nah, itu karena di sana itu daerahnya dingin, di sini panas ya. Paling nanti kita penyesuaian di suhu aja supaya dia bisa bertahan di cuaca yang panas seperti ini. Dengan cara untuk waktu mereka baru datang itu ya kita kasih makan yang pakan kering dulu. Terus kalau bisa setelah lepas dari karantina kita bawa pulang ya dengan kandang yang bebas kayak gini, nggak usah di kandang kambing pada umumnya disekat-sekat itu, di kandang yang istilahnya dilepas di ada tempatnya untuk bermain. Oke, ya umbaran, di umbaran ya, dia lebih sehat. Itu yang adaptasi tadi untuk yang baru datang dari luar ya. Kalau untuk perawatannya sendiri, apakah beda dengan kambing-kambing biasanya? Kalau kambing ini sama lah dengan kambing biasa. Ini makanya sama dengan kambing-kambing yang saya pelihara di atas, kambing perah sama. Di kandangnya sendiri harus umbaran? Ya sebenarnya kandang kambing yang paling bagus tuh ya umbaran kayak gini. Jadi kenapa kandang ini bagus? Karena ini maunya ada 10 betina lah. Ini dikasih 1 jantan. Otomatis dia nanti akan kawin secara alamiah. Yang kawin secara alamiah itu yang persentase jadinya itu bisa dikatakan 99%. Lebih tinggi. Dan dia akan mengatur. Jadi anak ini kalau nanti umur 1,5 bulan, induknya udah kawin. Belum lepas sapih tapi udah kawin. Begitu dia dilepas sapih, itu secara alamiah kenapa lepas sapih? Karena induknya sudah bunting. Bunting 2 bulan, otomatis susunya mengering. Oke. Nah, otomatis kalau dia 2 bulan, berarti anaknya umur 3,5 bulan sampai 4 bulan. Jadi udah otomatis. Makanya untuk kandang kambing yang sistem seperti ini, itu untuk pakannya juga nanti cepat habis karena mereka berebut. Berebut dan mungkin olahraga juga ya? Terus dia dikasih makan daun apapun dia mau. Karena berebut tadi, terus dengan sistem umbar ini, enaknya kambingnya itu dia bisa lari-lari, sehat, dan gemuk-gemuk karena makannya kuat. Kambing mini itu dia senangnya lari-lari, manjat gitu. Makanya kita bikinkan kayak mainan, ini kan dia seneng naik. Suka lompat-lompat juga ya? Iya. Dibikinin mainan nih sama Pak Yanto. Ini mungkin untuk pakannya bisa dijelaskan nggak nih? Bisa dijelasin apa nih pakannya? Oh ya, kalau pakan ini kalau yang bisa kita lihat Pak. Kalau yang pagi itu habis dibersihkan kita kasih konsentrat. Setelah konsentrat kan cepat habis. Nah, setelah konsentrat habis disusul hijauan. Hijauan di sini bisa pakai silase ya? Iya, pakai silase bisa. Tapi ini dicampur pakan segar juga. Atau silase full bisa. Atau pakan segar full bisa. Itu untuk siang. Ya, siang sama sore. Siang sama sore. Malam kayak gini. Jadi konsentrat hanya di pagi? Pagi. Ya untuk sarapan lah, kalau manusia kan enak kalau sarapan pakai konsentrat, supaya kalau konsentrat itu kan cepat habis Mas. Begitu diberikan itu, lah itu paling berapa menit habis langsung. Nah, begitu habis langsung kita berikan hijauan. Kalau kita berikan konsentratnya di siang di atas ini, takutnya nanti dia nggak kemakan karena bercampur dengan hijauan. Berarti konsentrat penting banget nih di penting sini. Ya. Kalau untuk penyakit yang sering di kambing itu kan ada penyakit kembung tuh. Kalau di kambing mini ini? Ya sama aja. Sama aja ya. Juga? Cuman karena pemberian pakannya tuh sistemnya kita 3-4 kali sehari, ya akhirnya kambing-kambing ini tidak kembung. Karena proses kambing kembung itu kan
hanya karena dia makan terlalu lapar, makan. Begitu makan itu kadang nggak terlalu banyak yang dia makan, akhirnya terjadi menimbulkan gas. Oke. Nah, akhirnya karena ada ruang kosong, akhirnya gas itu mengisi ruang kosong di perut itu. Lah itu semakin tinggi, semakin kenceng. Kenapa kambing itu mati kalau kembung? Karena angin itu banyak mendesak paru-paru dan nggak bisa napas. Bukan kembungnya yang mematikan, tapi karena nggak bisa napas. Sebenarnya kalau kita mencegahnya ya kita berikan pakan kambing itu sesering mungkin. Itu kambing nggak akan keracunan, nggak akan apa istilahnya kembung. Sesering mungkin artinya gimana Pak? Ya kalau kita memang udah konsentrasi ternak kambing itu, kita ya berikan pakan 1, 2 kali, 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali sehari. Wah ini kambingnya pada berjemur semua nih. Ya. Kita ikut berjemur boleh? Ya. Pemandangannya nggak ada kalau di sini. Ya. Ini antengnya apa karena kita ada di sini atau? Enggak, karena kenyang. Oh karena kenyang. Jadi kambing itu kalau dia kenyang dia kayak gini. Ini nggak galak kan? Enggak. Oke. Nah, dia Satu kandang seperti ini, satu koloni ini bisa dimasukin berapa? Satu koloninya itu bisa berapa? Jadi kalau ekor? menurut orang-orang pintar itu kan jantan itu bisa untuk koloni di 25 sampai 30 ekor betina. Satu jantan. Satu jantan. Makanya saya bikin kandang agak luas tuh supaya maksimal. Jadi di sini tuh sebenarnya bisa nanti 30 ekor atau 25 ekor betina, satu jantan. Itu rasio kambing kayak gitu. Ya. Sekarang ini saya mau masuk ke ini Pak, mengenai pasarnya nih. Ya. Berhubung ini mungkin bisa dikatakan kambing yang masih langka, dan kebetulan Bapak sebagai breedingnya sudah bertahun-tahun memelihara ini, itu melihat pasarnya seperti apa? Atau mungkin pasar kedepannya mungkin? Ya kalau saya yakin aja bahwa saya ternak kambing ini kan pesaingnya belum banyak, masih ada beberapa orang lah kalau di Pulau Jawa ini. Jadi saya yakin bahwa market itu pasti kalau ada yang jual pasti ada yang beli. Sepengalaman saya kan saya udah 7 tahunan lah lebih mungkin ini ya melihara kambing ini. Itu sampai sekarang ya orang beli masih ada terus. Tapi rata-rata itu tadi mereka untuk kebutuhan hiburan lah, untuk di kebun binatang atau mini zoo atau di villa dan sebagainya. Bukan dalam arti seperti di Australia kambing ini diperah, itu belum. Ya. Ini bisa diperah? Bisa diperah. Nah, contohnya itu kalau yang udah beranak itu kan susunya besar tuh. Ya cuman hasilnya ya nggak sebanyak sanen, nggak sebanyak kambing perah. Kalau di urutan itu kambing Nigerian itu kalau di kambing perah urutan ke-10. Jadi Indonesia itu kan populasi penduduknya banyak. Walaupun yang suka kambing kayak gini itu cuman 2% aja, dari 2% dari sekian ratus juta orang kan ya banyak juga kan. Banyak. Iya. Apalagi peternaknya sedikit. Iya kan gitu. Enaknya itu. Jadi dulu waktu kita pertama kali usaha ini kan belum kita jual, kita kembangkan dulu supaya banyak. Setelah banyak baru kita rilis untuk jual. Ternyata setelah kita rilis untuk jual, pembeli terus aja nggak putus-putus. Ada yang 2 ekor, ada yang 3 ekor, ada 5 ekor gitu. Ya, sekarang kewalahan. Sekarang malah kewalahan. Ini kalau kita lepas ya habis nih. Makanya kita tahan di induk yang 10 ini mau kita kembangkan dulu. Untuk range harganya sendiri kan masih gelap ya tadi ya. Untuk anakan 4 bulan aja 10 juta tuh. Iya. Kalau untuk yang dewasa sendiri itu sebenarnya bisa sampai berapa Pak? Kalau yang dewasa kemarin kita jual di angka 20 juta sampai 25, tergantung pola warnanya, semakin antik semakin mahal. 20 juta? Ya. Artinya apa sih yang dilihat dari keunikannya atau yang mempengaruhi harga itu apa Pak? Karena ini kan masih jarang kan, masih dari segi fisiknya mungkin atau? Ya fisiknya bisa, karena warnanya lah yang jelas. Oh warna. Ya kalau dari segi ini kan sama, hampir sama kambing. Yang menjadi unik kan di warna. Kalau satu kambing satu warna gitu biasanya ya di angka 15 sampai 20 lah. Tapi kalau yang sampai ada 3 warna, apalagi Dalmatian itu semakin mahal. Apa? Iya, yang bulat-bulat warnanya itu. Itu berarti tergantung motifnya seperti apa? Iya. Itu bahkan kita pernah jual anakan itu sampai 30 juta karena dia Dalmatian dan 3 warna, tidak hanya 2 warna. Kalau yang ada di sana itu kan Dalmatian tapi cuma hitam sama putih. Kalau itu hitam, putih, coklat. Iya. Jadi bulat-bulat itu kayak diatur gitu. Wah ini mungkin di peternakan kambing ini menarik sekali nih.
kita bisa refreshing sendiri di kandang, bermain dengan peliharaan baru kandang yang kambing yang unik ini, yang ini jenis Nigerian Dwarf. Dan mungkin ini secara bisnis pun luar biasa. Perawatan sama nih dengan kambing biasanya. Harga pakan, perawatan dan lain sebagainya sama, tapi harga jualnya itu loh yang fantastis. 10 juta untuk anakan itu masih harga minimal. Bisa lebih ketika kita punya warna yang unik di anak-anak kambing yang kita ternak nanti. Pak Yanto, terima kasih banyak sudah boleh main ke kandang. Sama-sama. Ini kira-kira warga Taniling kalau main ke sini boleh nggak nih? Boleh, monggo. Kalau teman-teman peternak ada yang mau main ke sini, map lokasinya ketik aja Lurisai, nanti pasti sampai sini. Lurisai Farm ya? Lurisai Alamatnya Farm. Boleh disebutkan? Di Desa Kebon Gunung, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Nanti nomornya Pak Yanto bisa saya share gitu? Bisa ya. Oke, nanti saya tulis nomornya Pak Yanto di bawah sini. Sekali lagi terima kasih Bapak Yanto. Semoga sukses nih. Semakin banyak populasinya. Amin. Oke, warga Taniling, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Taniling TV. Dan apabila kalian ingin sharing mengenai dunia pertanian, peternakan, dan perikanan, bisa banget kalian download aplikasi Taniling. Kita diskusi di sana. Kita bisa jual beli, sharing masalah apapun tentang pertanian, peternakan, dan perikanan. Oke, apabila ada salah, kami mohon maaf. Salam Taniling TV. Bisnis agri tak pernah mati.